Melanjutkan cerita sebelumnya, akhir seleksi sekte. Tak lama, Lin Feng, Wang Ru dan Min Chu telah sampai di dekat pintu keluar. Hahaha, kakak Feng memang bisa diandalkan. Wang Ru senang, karena Lin Feng berhasil membawa mereka mendekati pintu keluar tanpa terkena jebakan. Ayo kita keluar dari tempat ini, ajak Min Chu. Kalian berdua keluar saja terlebih dahulu dari sini, aku akan menunggu salah satu peserta untuk memperoleh token, ujar Lin Feng. Min Chu ingat, bahwa dirinya belum memberikan token yang dia miliki. Ambil token ini, biar aku yang akan merebut token peserta lain, ucapnya, sambil melemparkan 2 token untuk Lin Feng dan Wang Ru. Saudara Chu, apa kamu yakin? Kalian berdua keluar saja terlebih dahulu, aku yang akan menunggu di sini, kata Wang Ru. Setelah cukup alot, tidak ada yang mau mengalah. Lin Feng, Wang Ru dan Min Chu memutuskan untuk tidak keluar terlebih dahulu. Mereka bertiga akan menunggu seseorang di dekat pintu keluar tersebut untuk merebut token. Di area dekat tempat keluar yang cukup luas tersebut, seseorang mengamati apa yang dilakukan oleh Lin Feng, Wang Ru dan Min Chu. Orang tersebut merupakan patriark sekte pedang api yang menyelinap dan bersembunyi di balik kegelapan tanpa sepengetahuan tetua sang. Patriark sekte pedang api, bernama Zhen Li, dan telah cukup lama berada di area tersebut untuk menyaksikan jenius muda terhebat yang akan menjadi murid sekte yang baru. Mereka bertiga cukup berbakat menjadi yang pertama melalui ujian yang dibuat oleh Yu Zhang, gumam Patriark Li. Tempat ini sepertinya akan menjadi tempat pertempuran menarik memperebutkan token. Patriark Li melihat kultivasi Lin Feng yang rendah, tetapi dia tidak kegabung mengatakan hal buruk tentangnya. Patriark Li merupakan seorang yang mempunyai banyak pengalaman di dunia luar. Seorang yang terlihat sampah, terkadang merupakan orang-orang yang hebat. Begitupun dengan Lin Feng, pikirnya. Lin Feng, Wang Ru, dan Min Chu duduk untuk menunggu peserta lain. Kakak Feng, kenapa kamu memikirkan hal kotor seperti ini? Hahaha, aku sangat suka. Min Chu merasa kagum dengan Lin Feng yang berpikir merebut token peserta lain. Dengan menunggu mereka di dekat pintu keluar ruangan bawah tanah itu. Berhentilah memanggilku kakak, perintah Lin Feng. Baik adik Feng. Aku bukan adik kalian, jawab Lin Feng muram. Saudara Feng, bagaimana jika tempat ini menjadi kacau karena ulah kita? Sela Wang Ru. Dia berpikir bahwa tempat di dekat pintu keluar itu akan menjadi ajang pertarungan memperebutkan token. Ujian ini memang dibuat untuk memilih yang terbaik. Memperebutkan token juga tidak dilarang. Tanpa kita mengawalinya, para peserta juga akan saling berebut. Kita rampas saja peserta pertama yang berhasil sampai di sini. Kemudian, bergegas keluar dari tempat ini. Setelah itu, tidak usah kita memperdulikan apa yang akan terjadi di tempat ini. Hahaha, aku sangat kagum dengan kakak Feng. Min Chu tersenyum dengan Lin Feng yang sedikit licik. Lin Feng melotot, membuat Min Chu menelan ludah. Maaf saudara Feng, ucapnya sadar jika Lin Feng tidak ingin dipanggil kakak. Patriark Li yang mengawasi mereka bertiga pun terkekeh. Hahaha. Menarik, kacaukan saja tempat ini. Aku memang menantikan hal itu di sini. Tidak beberapa lama, seorang peserta muncul di tempat dekat pintu keluar tersebut. Dari penampilannya yang masih bersih, dia merupakan peserta yang hebat dapat melalui berbagai rintangan. Lin Feng, Wang Ru, dan Min Chu keluar dari tempat persembunyian mereka. Serahkan token milikmu, perintah Min Chu. Siapa kalian? Balas peserta itu terkaget, sambil menghunuskan pedangnya. Kami memintamu baik-baik. Cepat serahkan, atau kamu akan mengalami hal yang buruk, ancam Wang Ru. Peserta itu melirik ke arah Lin Feng. Hahaha, oh, jadi kamu. Aku melihat teknik pedang milikmu saat ujian sebelumnya. Aku cukup kagum denganmu. Tapi, apa kalian bertiga pikir mampu untuk menandingiku? Omong kosong, serang. Perintah Lin Feng ke Wang Ru dan Min Chu. Wang Ru dan Min Chu
seakan patuh dan mulai bertukar jurus dengan peserta itu. Tetapi kekuatan peserta itu bisa mengimbangi mereka berdua. Saat mereka sedang beradu jurus dan teknik, Lin Feng mengambil kesempatan menyerang peserta itu. Tinju menembus langit. Lin Feng meninju peserta itu, sampai dia terpental cukup jauh. Lin Feng kemudian mendekatinya, dan mengambil token yang dimilikinya. Apa kalian pikir akan lolos setelah ini? Aku, Yun Jian dari klan Yun. Banyak saudaraku di sekte ini. Ujar peserta itu mengancam Lin Feng, Wang Ru, dan Min Chu. Wang Ru dan Min Chu tersenyum kecut. Klan Yun pasti akan merepotkan mereka di sekte pedang api. Saudara Feng, bagaimana ini? Sesal Wang Ru dan Min Chu yang telah merebut token milik Jun Jian. Memang sebesar apa klan Yun? Aku tidak takut dengan klan Yun. Jawab Lin Feng. Kemudian, mereka melangkah keluar dari tempat tersebut. Lin Feng, Wang Ru, dan Min Chu berhasil lolos seleksi. Mereka sudah dipastikan akan menjadi murid luar sekte pedang api. Patriark Li mengelus jenggotnya. Bocah itu benar-benar menarik. Apa dia tidak mengenal klan Yun? Dari mana bocah itu berasal? Gumamnya. Tidak lama setelah Lin Feng, Wang Ru, dan Min Chu keluar, tempat di dekat pintu keluar itu benar-benar menjadi kacau. Para peserta saling serang. Dan pertarungan tidak dapat terelakkan lagi untuk berebut token. Lin Feng tidak memperdulikan apa yang terjadi setelah dia keluar. Dia, Wang Ru, dan Min Chu disambut oleh Penatua Mang, yang menunggu peserta seleksi di depan pintu keluar ruangan bawah tanah. Menjadi murid luar, wilayah sekte pedang api meliputi seluruh area Gunung Kunlun. Di gunung itu, terdapat 4 bukit yang masing-masing memiliki ketinggian yang berbeda. Bukit rendah, merupakan tempat bagi murid luar, kemudian murid dalam, murid inti, dan bukit tertinggi merupakan tempat bagi patriark dan para tetua sekte. Masing-masing bukit itu memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Semakin tinggi bukit, semakin bagus fasilitas yang diberikan. Lin Feng menjadi murid luar sekte pedang api, dan mendapatkan sebuah rumah kecil untuk dia tinggali. Baru saja dia akan beristirahat dan meningkatkan kultivasinya, Tetua Zhang mendatanginya. Bocah, apa kamu mau menjadi muridku? Tawar Tetua Zhang. Maaf Tetua Zhang, Fenger belum memikirkan hal itu. Jika menjadi muridku, kamu akan mewarisi seluruh kehebatanku. Asal kamu tahu, di sekte ini aku menolak siapapun menjadi muridku. Karena tidak ada satupun yang berbakat. Kamu akan menjadi muridku satu-satunya. Maaf Tetua Zhang, Feng tidak tertarik. Tolak Lin Feng. Bukankah kamu tertarik dengan kertas jimat? Aku dapat mengajarimu tentang formasi dan jimat. Aku adalah ahli formasi terhebat sekte ini. Sebenarnya, Feng sudah memiliki guru. Dan tidak berniat memiliki guru lagi. Ujar Lin Feng dengan jujur. Tetua Zhang tersenyum kecut mendengar penolakan dari Lin Feng. Dia merupakan orang kedua terhebat di sekte pedang api setelah Patriark Zenli. Banyak murid di sekte ini yang ingin menjadi muridnya. Bagaimana, Lin Feng yang baru saja masuk sekte dan menjadi murid luar, berani menolaknya? Namun, dia tidak bisa berbuat apapun karena Lin Feng berkata sudah memiliki guru. Di mana gurumu? Tetua Zhang penasaran dengan guru Lin Feng yang menurutnya jenius yang sangat berbakat. Guru sudah tidak ada di dunia ini, namun Feng memilih setia terhadapnya. Tetua Zhang mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa mengatakannya kepadaku. Kamu mungkin akan kesulitan di sekte ini tanpa seorang guru yang melindungimu. Ujarnya kemudian melesat pergi dari kediaman Lin Feng. Lin Feng masuk ke kediamannya. Dia kemudian mengambil sisa pil yang tidak dia jual di menara bulan dan menelannya. Dia berkultivasi, dengan menyerap khasiat pil yang dia telan itu. Keesokan harinya, seseorang mengetuk rumah kecil Lin Feng. Lin Feng keluar rumah, dan mendapati Wang Ru dan Min Chu sedang di depan rumahnya dengan wajah babak belur. Ada apa dengan wajah kalian? Yun Jian dan temannya dari klan Yun yang melakukannya.
Benar, kamilah yang melakukannya. Yun Jian dan temannya tiba-tiba muncul di hadapan Lin Feng, Wang Ru, dan Min Chu mengagetkan mereka. Sekarang, giliran kamu yang akan kami buat babak belur. Tunjuknya ke Lin Feng. Yun Jian masih kesal, karena Lin Feng merebut token yang sudah susah payah dia dapatkan saat seleksi sekte. Dia mengadukannya kepada Yun Lao, murid luar senior yang kultivasinya berada di tahap pemula keempat. Yun Lao mengurutkan alisnya saat melihat Lin Feng tidak yakin. Jika Lin Feng yang berada di tahap pembentukan ke-6, bisa mengalahkan Yun Jian yang berada di tahap pemula kedua. Saudara Jian, apa kamu yakin? Yun Jian mengangkat bahunya, merasa itu memang hal yang mustahil. Namun, serangan yang dilakukan Lin Feng sebelumnya membuatnya yakin. Jika Lin Feng bukanlah pemuda biasa. Oleh karenanya, dia memanggil Yun Lao untuk membalaskan dendamnya terhadap Lin Feng. Bocah, bersiaplah. Aku akan membuatmu babak belur, ujar Yun Lao. Enyahlah dari sini, atau aku akan memasukkan klan Yun ke dalam daftar hitamku, bentak Lin Feng. Yun Jian menelan ludah, tidak percaya jika Lin Feng berani mengancam klan Yun. Kamu telah berbuat curang saat seleksi dan sekarang, kamu tidak memiliki rasa takut membawa nama klan Yun. Bahkan mengancamnya. Memperebutkan token, bukanlah suatu kecurangan. Salahkan saja dirimu yang lemah, balas Lin Feng. Yun Jian naik pitam, karena Lin Feng menghinanya. Kurang ajar. Saudara Lao, cepat beri dia pelajaran. Yun Lao, yang geram dengan Lin Feng pun langsung bersiap untuk menyerang Lin Feng. Jika kamu mati, jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu yang lemah, ujarnya membalikkan perkataan Lin Feng. Tinju harimau emas. Yun Lao melesat dengan tinjunya, berusaha menyerang Lin Feng. Namun, Lin Feng dengan mudah menahan tinju Yun Lao yang sangat keras dengan telapak tangannya. Lebih baik kalian pergi dari sini. Aku tidak ingin mencari musuh, ujar Lin Feng sambil menahan tinju dari Yun Lao. Yun Lao berusaha melepaskan kepalan tangannya dari Lin Feng. Namun, Lin Feng memegangnya erat-erat. Dengan tangan kirinya, Yun Lao kembali meninju Lin Feng, namun Lin Feng kembali menahannya dengan telapak tangan kirinya. Yun Lao dibuat tidak berkutik oleh Lin Feng, membuat mukanya merah padam. Karena malu, teknik tinjunya yang dahsyat dapat dengan mudah ditahan oleh Lin Feng yang kultivasinya lebih rendah darinya. Kamu, bagaimana bisa menahan serangan tinjuku? Ujarnya terbata-bata. Bukan hal yang sulit. Bahkan, jika aku menghabisi kalian berdua. Aku peringatkan sekali lagi, lebih baik kalian enyah dari sini sebelum aku marah. Perintah Lin Feng sambil melepaskan kedua tangan Yun Lao. Yun Jian dan Yun Lao, yang merasa tidak mampu menghadapi Lin Feng pun akhirnya memilih pergi sambil menahan amarah mereka. Bagaimana bisa dia menahan seranganku? Dia bukanlah bocah biasa, gumam Yun Lao. Lebih baik, kita adukan dia ke saudara Yun Chen, murid luar terhebat peringkat ke-10, sahut Yun Jian. Wang Ru dan Min Chu terlihat kesal. Karena, Lin Feng tidak membalas pembuatan Yu Jian dan Yun Lao yang telah membuat mereka babak belur. Saudara Feng kenapa membiarkan mereka pergi? Lin Feng tidak menggubris Wang Ru dan Min Chu, dia kemudian pergi meninggalkan mereka. Dia berniat ke gudang sumber daya sekte, untuk mendapatkan herbal. Tantangan pertarungan. Di aula pertemuan markas klan Huang. Apa kalian sudah menyebarkan sketsa wajah pemuda yang telah memotong lengan putraku? Tanya Patriark Huang Li kepada para tetua sekte klan Huang. Kami sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Patriark, balas salah satu tetua bernama Huang Jie. Klan Huang telah menyebarkan sketsa wajah Lin Feng, termasuk di kalangan generasi muda klan Huang yang menjadi murid di beberapa sekte. Lin Feng menjadi buronan orang-orang dari klan Huang. Tindakan Lin Feng yang telah memotong lengan Huang Cha tidak bisa dimaafkan oleh Patriark Huang Li, sehingga dia mengerahkan seluruh kemampuan klan Huang untuk memburunya. Pemuda itu pantas mati.
Kita akan segera mendapatkan kabar tentang kematiannya, sahut tetua Huang Mo. Aku sudah tidak sabar, melihat kepalanya terpisah dari badannya. Bajingan itu telah membuatku murka, ujar Patriark Huang Li. Sementara itu, di beberapa sekte provinsi Bintang Biru, generasi muda klan Huang telah menerima surat berisikan sketsa wajah Lin Feng dan pernyataan pemburuan terhadapnya. Salah satu generasi muda tersebut, bernama Huang Qin yang merupakan murid dalam dari sekte pedang api. Huang Qin menyimpan sketsa wajah Lin Feng dan akan menghabisi Lin Feng jika di kemudian hari berjumpa dengannya. Sementara itu, Lin Feng pergi menuju ke gudang sumber daya sakte pedang api. Apa yang kamu inginkan? Tanya penatua yang menjaga gudang sumber daya. Aku akan membeli beberapa herbal, balas Lin Feng. Penatua itu memperhatikan Lin Feng, dia baru pertama kali melihat Lin Feng. Apakah murid baru di sekte ini? Benar, jawab Lin Feng. Kami tidak menjual herbal, jika kamu menginginkan herbal, kamu bisa menukarnya dengan poin kontribusi yang kamu miliki. Ujar penatua itu. Poin kontribusi. Bagaimana caraku mendapatkannya? Penatua penjaga gudang sumber daya kemudian menerangkan kepada Lin Feng jika poin kontribusi bisa didapatkan dengan mengambil misi di balai misi. Selain itu, Lin Feng juga bisa mengikuti pertarungan resmi untuk mendapatkannya. Lin Feng yang tidak memiliki poin kontribusi, kemudian pergi dari gudang sumber daya sekte. Dia kehabisan herbal dan berpikir mendapatkan banyak poin kontribusi untuk mendapatkan herbal yang akan dia racik menjadi pil. Lin Feng pergi menuju ke balai misi untuk mengambil misi. Namun, di tengah perjalanan, dia dihadang oleh Yun Jian dan Yun Lao, yang kali ini membawa seseorang yang bernama Yun Chen. Bajingan, apa kamu yang telah menindas saudaraku? Tunjuk Yun Chen marah terhadap Lin Feng. Lin Feng menghela nafas kesal, dengan sikap Yun Jian yang tidak pantang menyerah. Hua, aku hanya meninjumu tidak dengan segenap kekuatanku. Kenapa kalian tidak melupakan hal itu dan berhenti menggangguku? Kamu bertingkah arogan. Kami akan memberimu pelajaran. Ujar Yun Chen tidak mau mengalah. Lin Feng berpikir mengambil kesempatan pertikaiannya dengan murid-murid dari klan Yun. Untuk mendapatkan poin kontribusi, bagaimana jika kita melakukan pertarungan resmi? Kebetulan aku sedang membutuhkan poin kontribusi. Kamu adalah murid baru sekte. Apa kamu tidak mengetahui tentang pertarungan resmi? Yun Chen terbata-bata mendengar tantangan dari Lin Feng. Pertarungan resmi merupakan suatu hal yang sedikit mengerikan di sekte pedang api. Pertarungan resmi terbagi menjadi dua, yaitu pertarungan biasa dan pertarungan bebas. Pada pertarungan biasa, peserta dilarang saling membunuh satu sama lain. Sementara, pada pertarungan bebas, peserta diperbolehkan saling membunuh dengan melakukan perjanjian untuk tidak saling membalas dendam. Namun, pertarungan bebas sangat jarang terjadi di sekte pedang api. Peserta yang memenangkan pertarungan akan memperoleh seluruh poin kontribusi milik lawan mereka. Selain itu, peserta yang menang juga akan menggeser peringkat dari mereka yang kalah. Yun Chen merupakan murid luar peringkat ke-10. Jika Lin Feng dapat mengalahkannya di pertarungan, Lin Feng akan menjadi murid luar peringkat ke-10 menggantikan posisi Yun Chen. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal, memangnya kenapa jika aku hanyalah murid baru? Tanya Lin Feng. Apa kamu bermaksud bertaruh dengan koin kontribusi yang aku miliki? Kamu hanyalah murid baru yang tidak memiliki koin kontribusi. Apa yang bisa kamu pertaruhkan? Yun Chen geram dengan tantangan Lin Feng. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Lin Feng dengan acuh. Apalagi selain nyawamu? Aku akan menyetujui jika kamu menantangku pada pertarungan bebas. Aku akan membunuh murid arogan sepertimu. Ujar Yun Chen kesal. Baiklah, aku setuju. Balas Lin Feng. Ayo kita ke Bukit Bintang. Dan bunyikan lonceng di Bukit Bintang sebanyak 3 kali. Perintah Yun Chen. Tanpa banyak berkata, Lin Feng, Yu Chen, Yun Lao dan Yun Jian menuju ke Bukit Bintang. Bukit Bintang
merupakan tempat pertarungan bebas bagi semua murid Sekte Pedang Api. Terdapat arena besar tempat pertarungan di bukit itu. Lin Feng kemudian membunyikan lonceng besar di arena yang ada di Bukit Bintang sebanyak 3 kali. Trung, trung, trung. Siapa itu? Siapa yang membunyikan lonceng 3 kali? Sekte Pedang Api menjadi ramai setelah mendengar bunyi lonceng sebanyak 3 kali dari Bukit Bintang. Selain menandakan jika ada murid yang menantang murid lainnya, bunyi lonceng 3 kali itu menandakan tantangan tersebut merupakan tantangan pertarungan bebas. Di mana kemungkinannya akan ada salah satu murid yang tewas. Tidak lama, puluhan ribu murid Sekte Pedang Api berkumpul di arena pertarungan di Bukit Bintang untuk menyaksikan pertarungan bebas. Begitupun dengan Wang Ru dan Min Chu. Wang Ru dan Min Chu tersenyum kecut setelah mengetahui jika seseorang yang membunyikan lonceng ternyata adalah Lin Feng. "Saudara Feng, apa yang kamu lakukan?" tanya Wang Ru. "Aku membutuhkan poin kontribusi. Aku menantang Yun Chen, murid luar peringkat ke-10, jawab Lin Feng. Kemenangan Lin Feng. Patriark dan beberapa tetua yang berada di bukit tertinggi Gunung Kunlun pun tersentak kaget. Mendengar bunyi lonceng yang sekian lama tidak mereka dengar dari Bukit Bintang. "Ayo kita ke sana." Patriark Zanli pun penasaran ingin melihat pertarungan itu. Patriark dan beberapa tetua sekte melesat dari bukit tertinggi ke Bukit Bintang untuk menyaksikan pertarungan. Arena pertarungan di Bukit Bintang menjadi ramai oleh para murid, tetua, dan patriark yang hendak menyaksikan. Penatua Mang melesat ke atas arena pertarungan. "Siapa yang membunyikan lonceng?" teriaknya. Wus! Lin Feng melesat ke arena pertarungan. "Aku yang membunyikannya. Aku menantang Yu Chan, murid luar peringkat ke-10 dalam pertarungan bebas." Wus! Yun Chen pun tidak tinggal diam mengikuti langkah Lin Feng melesat ke arena. "Aku menerima tantanganmu." Patriark Li dan beberapa tetua sekte menelan ludah melihat kepercayaan diri Lin Feng menentang Yun Chen. Para murid Sekte Pedang Api pun menatap Lin Feng hening. Bagaimana Lin Feng yang hanya di tahap pembentukan ke-6 menantang Yun Chen yang berada di tahap pemula ke-5? Apa dia gila? Penatua Mang pun tidak berkedip. "Apa kalian yakin?" "Kami yakin," balas Lin Feng dan Yun Chen bersamaan. "Kalau begitu, silakan isi surat perjanjian darah ini." Penatua Mang memberikan 2 kertas perjanjian untuk Lin Feng dan Yun Chen. Surat perjanjian itu menerangkan bahwa tidak ada yang menuntut balas jika salah satu dari mereka mengalami kematian. Lin Feng dan Yun Chen pun tanpa segan membubuhkan darah dari jempol mereka ke surat perjanjian darah. "Silahkan perkenalkan diri kalian," perintah Penatua Mang. "Aku Lin Feng. Aku Yun Chen." Sementara itu, Wang Ru, Min Chu, dan Xiao Yuli berkumpul menyaksikan Lin Feng dan Yun Chen yang sedang ada di arena. Mereka tampak muram, mendengar bisik-bisik murid lain yang mengumpat dan memaki Lin Feng bodoh karena menantang Yun Chen. "Bagaimana jika kita bertaruh? Aku bertaruh untuk kemenangan saudara Feng," ujar Min Chu kepada beberapa murid yang mengumpat dan memaki Lin Feng di belakang. Xiao Yuli dan Wang Ru tersenyum kecut. Tidak percaya jika Min Chu menjadikan pertarungan Lin Feng dan Yun Chen dijadikan sebagai ajang pertaruhan. Beberapa murid mulai terpancing dengan Min Chu. "Aku bertaruh dengan semua poin kontribusi milikku untuk Yun Chen. Sampai itu, pasti akan tewas dalam sekali serang." Tak lama, Min Chu berhasil mengumpulkan beberapa murid untuk bertaruh dengan poin kontribusi mereka. "Hahaha. Aku akan menjadi kaya jika saudara Feng memenangkan pertarungan. Aku yakin, saudara Feng mampu mengalahkan Yun Chen." Tawanya dengan senang. Lin Feng dan Yun Chen bersiap untuk melakukan pertarungan. Tanpa menunggu waktu lama, Penatua Mang pun memulai pertarungan bebas tersebut. Mulai. Wus! Baru saja pertarungan dimulai, Lin Feng tiba-tiba sudah ada di belakang Yun Chen menghunuskan pedangnya ke leher Yun Chen. "Kamu kalah," ujarnya. Yun Chen berkeringat dingin, dia tidak percaya dengan kecepatan gerakan Lin Feng yang tidak seharusnya berada di tahap pembentukan ke-6. Patriark
tetua, dan murid-murid yang menyaksikan pun terlihat tidak percaya. Bagaimana? Dalam waktu sepersekian detik Lin Feng sudah berada di belakang Yun Chen. Apa kamu monster? Ujar Yun Chen terbata-bata. Hahaha. Jika kamu berkata seperti itu, maka aku memang monster. Tidak seharusnya, klan Yun mencari musuh dengan orang sepertiku. Bisik Lin Feng ke telinga Yun Chen. Yun Chen menyuruh Lin Feng melakukan tantangan pertarungan bebas, karena berniat membunuh Lin Feng yang menurutnya arogan. Namun, Li Feng memilih untuk tidak membunuh Yun Chen karena tidak ingin menambah musuh. Aku kalah, ujar Yun Chen mengakui kekalahannya dari Lin Feng. Pertarungan bebas pun berakhir. Dengan kemenangan Lin Feng, membuat para murid yang menonton tidak percaya. Begitupun, dengan Patriark dan beberapa tetua sekte pedang api. Bocah itu sungguh menarik, gumam Patriark Zenli. Patriark dan beberapa ketua mulai memperhatikan Lin Feng. Mereka penasaran dengan sosok Lin Feng dan ingin merekrut dan menjadikannya murid mereka. Bocah bodoh itu tidak seharusnya menunjukkan kekuatannya, gumam tetua Zhang. Min Chu sangat girang memenangkan banyak poin kontribusi. Dia akan memberikan poin itu kepada Lin Feng. Meskipun pertarungan Lin Feng dan Yun Chen mendapatkan banyak perhatian, para penonton sedikit kecewa. Karena tidak ada yang tewas dalam pertarungan bebas tersebut. Di sisi lain, di barisan murid-murid yang menonton, Huang Qin menatap Lin Feng yang berada di arena. Dia mencocokkan sketsa wajah yang dikirim oleh patriarknya dengan wajah Lin Feng. Setelah yakin, jika pemuda yang diburu oleh seluruh anggota klan Huang itu adalah Lin Feng, Huang Qin langsung melesat menuju ke arena. Boom! Saat Huang Qin akan berusaha menyerang Lin Feng, Penatua Mang menahan serangan Huang Qin. Sampai kepulan debu menutupi mereka berdua. Huang Qin berada di tahap pemula ke-9. Jika saja serangannya mengenai Lin Feng, maka Lin Feng mungkin akan terluka parah. Patriark, tetua, dan para murid tersentak kaget dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Huang Qin. Siapa kamu? Tanya Lin Feng yang menyadari jika Huang Qin berusaha menyerangnya tiba-tiba. Bersambung.